warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, kita intinya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat nikmat dari Allah kita semua hingga pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dapat menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Jamaah yang berbahagia, kalau kita hitung mungkin dalam waktu kurang lebih sekitar 1 atau 2 bulan terakhir sudah berapa warga kita RW 05 ini yang sudah dipanggil Allah. Ada berapa kira Pak? 2 bulan terakhir? Lupa ya Pak, mungkin sekitar 5 atau 6 kayaknya. Kita itu semua menunggu giliran kematian sebagai camat calon mati semua. Oleh karena itu jamaah sekalian, dengan semakin bertambahnya umur, mari kita tambah dekat lagi kepada Allah. Ibadahnya mari kita tambah getol lagi. Yang kemarin mungkin kadang-kadang sholat subuh masih males bangun pagi, sekarang kita harus tambah semangat lagi. Yang kemarin sholatnya mungkin masih berat untuk berjamaah, kita tambah tua, tambah semangat berjamaah. Yang kemarin mungkin mengaji Al-Qur'annya masih males-malesan, sekarang harus tambah semangat. Kemarin berdoanya mungkin masih solo goto, nah sekarang harus tambah baik lagi berdoa kepada Allah. Karena itu jamaah sekalian, semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Karena apa? Amal itulah nanti yang akan membawa kita menghadap Allah. Kita nanti pada Allah sendiri-sendiri. Walaupun dulu dengan istri sebelum nikah kita berjanji sehidup semati, kira-kira nanti kalau bapak meninggal, istrinya mau nggak dikuburkan juga Pak? Nggak ada yang mau menguburkan Pak, nggak ada yang mau menemani, nggak ada. Paling berapa menit selesai dikuburkan ya pulang juga istrinya. Walaupun dulu janjinya sehidup semati. Anak-anak bapak yang di tiap hari diantar sekolah, pagi diantar pulang, dijemput, nanti ketika bapak meninggal ya ditinggal juga. Jamaah dirahmati Allah. Oleh karena itu semangat kita bertambah, iman kita tambah, takwa kita pada Allah. Yang kemarin mungkin masih ada larangan Allah yang dijalankan, mungkin mulai sekarang berusaha ditinggalkan. Kemarin ada kewajiban yang belum ditunaikan barangkali, atau sunnah-sunnah Nabi Muhammad, hari ini kita laksanakan semampu kita. Itu sebagai bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa doa setelah sholat. Nah, pada pagi hari ini saya mohon izin untuk sedikit membahas doa di dalam sholat. Doa-doa di dalam sholat. Ada 2 doa yang sering kita lupakan untuk kita baca di dalam sholat. Kita berdoa kepada Allah. Yang pertama, hadis dari Abu Bakar, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Alimni itu fi'il amr. Alimni, ajarilah aku wahai Rasulullah, du'aan, satu doa, ad'u bihi, yang aku dapat berdoa di dalamnya, fi sholati, di dalam sholatku. Qul, Nabi Muhammad menjawab, Allahumma inni dzolamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, ini barangkali kita sering lupa. So, ada satu doa yang diajarkan Nabi Muhammad disuruh membaca di dalam sholat. Nah, ulama ada yang berpendapat
dibacanya ketika setelah selesai tasyahud, ada juga yang memasukkannya ketika sujud. Manapun yang dipilih silakan Bapak-bapak sekalian. Kalau saya pribadi membaca doa ini biasanya ketika selesai tasyahud awal. Nah, tasyahud awal sebaiknya juga bacanya sampai innaka hamidum majid, sampai selesai. Jangan cuma Allahumma sholli ala Muhammad langsung Allahu Akbar berdiri saja, terlalu cepat menurut saya. Sampai selesai sholawat Ibrahimiyahnya sampai selesai. Kama barok ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid, baru rakaat ketiga. Nah, bahkan setelah innaka hamidum majid, kalau saya biasanya setelah sendiri membaca doa ini, Allahumma inni dzolamtu nafsi dzulman katsira. Baik Bapak sekalian, mari kita baca doa ini bersama-sama. Nah, barangkali ada yang belum hafal, mulai hari ini mudah-mudahan hafal. Kalau yang sudah hafal, alhamdulillah. Allahumma inni dzolamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratam min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Saya lagi kalau sekali belum, barangkali ada yang belum hafal. Allahumma inni dzolamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratam min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah itu Pak doanya Pak, mudah-mudahan hafal 2 kali, harusnya sih mungkin berkali-kali kali ya. Nanti kalau Bapak mungkin ada yang tertarik, silakan nanti bisa di download via browsing, silakan tanya ke saya juga boleh, kalau mau difotokopi juga silakan. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku dzolamtu nafsi, aku sering mendolimi diriku sendiri. Dzulman katsira, dengan kezaliman yang katsira, yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosaku tersebut, illa anta, kecuali engkau. Faghfirli, maka ampunilah aku, maghfiratam min indika, satu ampunan min indika, dari sisimu. Warhamni, maka rahmatilah aku, sayangilah aku. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau, Al-Ghafurur Rahim. Al-Ghafur maha pengampun, Ar-Rahim maha penyayang. Nah itu Pak artinya Pak. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku dzolamtu nafsi, sering mendolimi nafsi, diriku sendiri, dzulman katsira, dengan kedzaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba, dan tidak ada yang mengampuni dosaku tersebut, illa anta, kecuali engkau. Faghfirli, maka ampunilah aku, maghfiratam min indika, satu ampunan min indika, dari sisi engkau. Warhamni, dan rahmatilah aku, sayangilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau, al-ghafurur rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Nah itu Pak artinya Pak. Kalau bapak-bapak bacanya bersama-sama dengan istrinya, mungkin setelah selesai sholat nggak ada yang bisa dibaca lagi, baca doa ini. Tetapi kata gantinya tolong diganti, kata gantinya diubah. Yang tadinya Allahumma inni dzolamtu nafsi, ya Allahumma inna dzolamna anfusana, gitu Pak. Sesungguhnya kami mendolimi
Kalau tadi kan nafsi aku, ganti kami semua, ya Allah sering mendolimi diri kami semua sendiri. Nah itu memang harus, nah, kalau berdoa bersama-sama ya harus agak-agak bisa bahasa Arab, minimal dhamir lah. Kalau bapak-bapak sholat jenazah kan juga sama, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau mayitnya laki-laki, kalau perempuan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Panjang lagi, wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghsilha bil ma'i wa thalji wal barad kama naqaita thawbal abyad minad danas Allahumma abdilha daron khairon min dariha wa ahlan khairon min ahliya. Panjang Pak doanya, harus hafal. Namanya kita itu mendoakan orang ya harus totalitas, jangan doanya sholat jenazah sambil bawa HP ini lah, yang malu Pak. Apa Pak? Doa itu dihafalkan Pak. Walaupun selain dihafalkan juga diresapi. Oleh karena itu artinya juga sebaiknya difahami agar kita tambah khusyuk dalam berdoa. Itu doa tadi itu bisa dibaca ketika selesai tasyahud, juga bisa ketika sujud. Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun au kama qala. Aqrabu yang paling akrab. Sahabat qarib itu sahabat dekat. Aqrabu yang paling dekat ma yakunul abdu, seorang hamba min rabbihi dengan Tuhannya, wa huwa sajidun, ketika dia dalam keadaan sujud, fa aktsirud du'a. Nah, itu Pak, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Nah, kalau bapak-bapak sekalian, kalau saya pribadi ya, karena di sini lafalnya fa aktsirud du'a, perbanyaklah doa. Rasulullah tidak menyuruh harus membaca doa ini ketika sujud ini, baca doa itu ketika sujud akhir. Saya berusaha setiap sujud, mau sujud rakaat pertama, kedua, ketiga, empat, minimal ditambahi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau saya seperti itu Pak. Ya, saya tidak berani mengajarkan kepada bapak-bapak harus baca ini, karena memang doanya itu sifatnya umum, tidak harus membaca doa yang mana, tidak. Nah, kalau saya pribadi seperti itu. Kalau saya pribadi juga bapak-bapak sekalian, sepanjang atau sependek yang saya ketahui, saya tidak menemukan harus di rakaat akhir, tidak ada. Nah, jadi kalau di sini lafalnya itu fa'aktirud doa ketika sujud. Sujud yang mana? Yang mana saja. Mau sujud rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, silakan diperbanyak untuk berdoa. Tidak harus rakaat yang terakhir. Nah, kalau bapak-bapak menemukan dalil harus di rakaat yang terakhir, silakan. Kalau saya tidak, belum menemukan. Mau baca doa yang tadi, mau baca doa Rabbana atina juga boleh. Kemudian jemaah sekalian, ada lagi satu doa lagi yang juga sering kita lupakan. Kalau tadi Allahumma inni dzalamtu nafsi tadi, kalau saya pribadi bacanya ketika selesai tasyahud yang pertama. Nah, ada lagi doa ketika selesai tasyahud akhir. Bagaimana doanya? Dari Nabi Ma'thur. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada beberapa redaksi, ada tambahin tengahnya lagi Allahumma lagi juga boleh. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr wa a'udzubika, ada boleh min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, itu bapak-bapak saya yakin ada juga yang mungkin pernah diajarkan ketika kecil doa seperti itu, cuman karena kadang kita itu kesibukan kita sehingga sholat pengennya cepat, buru-buru cepat selesai, salam cering berpulang. Nah, ada seperti itu. Tapi ada juga yang ya kita berusaha tumakninah. Nah, hadis yang kedua ini riwayat Bukhari dan Muslim. Rawahu Shaykhan. Nah, gitu. Dua syekh yaitu Bukhari dan Muslim. Baik Bapak sekalian, doa yang kedua ini mari kita baca bersama-sama. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya
wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Lagi Pak, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannama wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, mudah-mudahan sudah hafal 2 kali ya. Saya yakin lah bapak-bapak Adipura ini diajar jangankan 2 kali Pak, sekali juga hafal. Alhamdulillah. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau. Engkaunya siapa Pak? Allah. Min adzabil qabr, dari azab kubur, wa min adzabi jahannam, dan dari azab neraka jahanam. Yang kedua. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah kehidupan, wal mamati, dan dari fitnah kematian, wa min syarri, dan dari keburukan fitnatil masihid dajjal, fitnah ad-dajjal. Dajjal itu ya rajanya setan. Nah itu Pak, itu diantara arti dari doa tersebut. Kita disuruh berlindung kepada Allah. Yang pertama dari azab kubur Pak, itu yang paling dekat dengan kita, karena umur tidak ada yang tahu tadi. Saya sudah menyampaikan di depan berapa orang warga kita dalam 2 bulan terakhir ini Pak yang sudah meninggal. Nah kita tidak tahu sampai kapan umur kita itu Pak. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan umur yang manfaat, diberikan husnul khotimah. Nah diantaranya harus berdoa juga kepada Allah. Ulangi lagi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, dari adab kubur, wa min adzabi jahannam, dan dari adab neraka jahanam, neraka yang paling berat siksaannya, wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah al-mahya, fitnah kehidupan sewaktu hidup, wal mamati, dan kematian, wa min syarri, pakai syin Pak, jangan bahkan sari, pakai syin, wa min syarri, kejahatan, keburukan, fitnatil masihid dajjal, fitnah al-masih ad-dajjal. Itulah doa yang sebaiknya kita baca. Kalau saya pribadi membaca doa ini sebelum salam, selesai tasyahud akhir, sebelum salam membaca doa ini dulu. Jangan buru-buru Pak. Di antara celaan kepada orang yang sholat itu selalu pengen buru-buru, pengen cepet selesai. Pak, kita itu sholat itu cuma 1 hari 1 malam yang wajib cuma 5 kali Pak. Kalau satu sholat itu 5 menit kali 5 berapa Pak? 25 menit. Padahal 1 hari 1 malam berapa jam Pak kita Pak dikasih waktu Allah? 24 jam. Cuman 25 menit saja pelitnya minta ampun. Pengen cepet-cepet. Kalau bisa doanya itu cuman kalau habis Fatihah apa Pak yang dibaca Pak? Kul lagi, kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, itu aja gitu. Idza jarang. Enggak hafal lagi ya, repot ini. Wal asri ya hafal tapi jarang dibaca. Paling sering itu kalkul aja paling. Ya kan Pak? Paling banter ganti inna atau ina. Ya, cepet juga itu selesainya, itu cuma 3 ayat. Ya kita semangat Bapak sekalian. Sekali-kali sholatnya bacanya ya alhaakumut takatsur. Jangan sampai juga ketika mengimami istrinya yang panjang. Kenapa sendiri? Selesai. Assalamualaikum. Ya, menurut kitab-kitab fikih itu Pak, di antara kefakihan seorang itu ketika sholat sendiri itu lebih lama daripada ketika jadi imam. Kalau imam itu malah disuruh cepet, karena apa? Jamaahnya barangkali sudah ada yang sepuh, atau buru-buru ada kebutuhan pengen keburu kerja barangkali, atau keburu lapar pengen makan, anaknya nangis. Itu jangan disuruh tidak lama-lama ketika mengimami, tapi ketika sholat sendiri itulah kita bermunajat kepada Allah.
agak lama baca ayatnya ya yang panjang. Kadang di kita itu ketika sholat sendiri yang penting Fatihah rukuk saja gitu. Kan kenapa nggak pakai kok cepat sekali? Kan baca suratnya kan sunnah hukumnya. Pak, ya tidak hitung-hitungan seperti itulah. Kita walaupun sunnah ya kita kerjakan sebisa mungkin gitu. Jangan karena sholat sendirian sunnah nggak kita baca. Kalau perlu nggak usah baca apa Pak, iftitah langsung auzu saja, langsung Fatihah. Jangan pelit kita pada Allah. Allah sudah memberikan kita itu nikmat yang begitu banyak. Kata para ahli tasawuf Pak, kalaupun seorang manusia itu beribadah selama 500 tahun, ibadah terus, katanya Pak, dibandingkan dengan nikmat mata bisa melihat, bisa berkedip ini, tidak ada bandingannya. Cuman sekali kedipan saja itu, dibanding ibadahnya berapa ratus tahun itu. Kita ibadah cuman paling berapa umur kita Pak? Ya 80, 90, ada yang 60 sudah meninggal. Kita dikasih jantung, gak usah kita suruh, berdetak terus hidup kita. Darah dipompa kemana-mana, sehat walafiat. Mata bisa melihat, tangan bisa memegang, kaki bisa melangkah. Kita syukuri, nikmati kita Pak. Dengan sholat itu berusaha kita nikmati sebagai wujud syukur pada Allah. Sekali lagi jemaah sekalian, kita tambah tua, berusaha untuk tambah soleh. Yang tadinya mungkin sholat cepet-cepet, kita ya lama sedikit lah, berusaha tambah lama, ditambah membaca doa. Mudah-mudahan dengan itu kita semua di husnul khotimah. Ada satu doa lagi Pak, ini saya nggak tahu doanya dari mana, tetapi sering dibaca oleh para ahli ilmu Pak. Doanya begini, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa na'udzubika atau wa a'udzubika min su'il khotimah. Allahumma inni as'aluka husna pakai fathah. Karena apa? Dia maf'ul bi. Cirinya apa? Mansub. Wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Begitu kalau dalam ilmu bahasa Arab. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, saya bermohon untuk nanti ketika meninggal husnul khotimah. Kok husnu? Iya Pak, kalau nggak ada di dalam doa husnul khotimah. Husnul khotimah, dan saya berlindung kepadamu dari su'ul khotimah. Apa itu su'ul khotimah? Goreng tung-tung. Nah itu su'ul khotimah. Kalau husnul khotimah apa? Alus tung-tung. Nah demikian jemaah sekalian kultum pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.